Halo teman-teman semua, bertemu kembali dengan kami Hairani Panji. Annyeong, kita mau pergi ke Korea Selatan. Ini trip kesekian, tapi kalau untuk keluar ini trip pertama kita. Follow terus kegiatan kita di Korea nanti. Bye. Ini 1:15 kita mau Incheon. 휴대용 전자기기의 와이파이를 포함한 무선 통신 기능을 해제하시고 비행기 모드로 변경해 주십시오. 리튬 배터리가 Perjalanan dimulai dari Jakarta menuju Incheon dengan penerbangan malam. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kita sampai di Korea Selatan. Pagi pertama di Korea dimulai dengan udara yang sejuk dan perut yang lapar. Setelah landing di Incheon, kami langsung menuju sebuah restoran yang letaknya hanya sekitar 5 menit dari dermaga menuju Nami Island. Sarapan hangat ini jadi awal yang sempurna sebelum menjelajahi salah satu destinasi paling ikonik di Korea Selatan. Kita mau nyebrang ke Nami Island. Islandnya Perjalanan menuju Nami Island hanya memakan waktu beberapa menit dengan kapal feri. Perlahan hiruk-pikuk kota mulai tertinggal, berganti dengan semilir angin dan pemandangan sungai yang begitu menenangkan. Rasanya seperti sedang meninggalkan rutinitas dan memasuki tempat yang penuh cerita. mau bakat jadi videographer. Ada isinya foto kamu semua. Dan akhirnya kami tiba di Nami Island. Pulau kecil yang dikenal lewat drama Winter Sonata ini menyambut kami dengan deretan pepohonan yang indah dan suasana yang begitu damai. Setiap langkah terasa seperti berjalan di dalam sebuah film dengan pemandangan yang begitu cantik di setiap sudutnya. Begitu menjejakkan kaki di Nami Island, aku langsung mengerti kenapa tempat ini begitu dicintai banyak orang. Udaranya sejuk, suasananya tenang, dan keindahannya bukan hanya untuk dilihat, tapi juga untuk dirasakan. Tempat ini mengajarkan bahwa terkadang momen paling indah datang saat kita berjalan tanpa terburu-buru.
kita cari tempat. Kita lagi keliling Pulau Nami. Seru banget. Nami Island bukan hanya tentang destinasinya, tapi juga tentang perjalanan di dalamnya. Setiap langkah membawa pemandangan yang berbeda. Setiap sudut menyimpan pesonanya sendiri. Di antara pepohonan yang menjulang dan angin yang berhembus pelan, waktu seolah berjalan lebih lambat, memberi kesempatan untuk benar-benar menikmati setiap momen. Kita habis muter-muter, habis foto-foto, sekarang mau kembali ke ferry terus lanjut ke Seongsi itu. Setelah menghabiskan waktu menikmati setiap sudut Nami Island, tibalah saatnya kembali. Kapal yang membawa kami meninggalkan pulau perlahan menjauh. Sementara pemandangan indah itu mulai memudar di kejauhan. Rasanya masih ingin berlama-lama. Setelah itu kita lanjut ke Seongsu-dong, kawasan yang lagi hits dengan banyak kafe estetik dan butik-butik unik. Di tengah ramainya Seongsu, kami berhenti sejenak di Cafe Onion. Bangunannya mempertahankan nuansa pabrik tua yang dipadukan dengan desain modern, menciptakan suasana yang unik dan penuh karakter. Setiap kota punya sudut favoritnya, dan di Seoul, Seongsu adalah salah satunya. Di balik bangunan bergaya industrial, Cafe Onion menghadirkan kehangatan lewat secangkir kopi dan aroma roti yang memenuhi ruangan. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami menyempatkan diri berjalan santai menyusuri sudut-sudut Seongsu. Kawasan ini punya pesonanya sendiri, jalanan yang tenang, bangunan-bangunan penuh karakter, dan suasana yang membuat siapapun ingin berhenti lebih lama. Rasanya setiap langkah selalu menemukan sesuatu yang baru untuk dinikmati. Tak jauh dari Seongsu, kami menemukan ruang untuk bernapas. Seoul Forest menyambut kami dengan hijaunya pepohonan dan suasana yang begitu menenangkan. Di sini kami hanya berjalan perlahan, menikmati setiap langkah sebelum kembali melanjutkan perjalanan menjelajahi Seoul. Jalan-jalan sore, entah apa yang dicari. Tapi emang tertata sih. Kalau di Indonesia ini kayak Suropati, tapi kalau di Jakarta kayak Suropati tapi versi besar. Ini model kita setelah 1 jam kita keliling. Kita mau ke Dongdaemun, katanya tempat belanja. Belanja. Miring-miring gitu sih ngambilnya. Karena kita beda pilihan. Sebelum hari berakhir, kami mampir ke Duta Mall untuk melihat suasana malam Seoul yang mulai hidup. Perjalanan hari ini kemudian ditutup dengan makan malam di sini. Menikmati hidangan khas Korea yang hangat setelah seharian menjelajahi berbagai sudut kota. Sorry. Akhirnya kami tiba di hotel di kawasan Ansan. Setelah seharian menjelajahi berbagai sudut Korea, rasanya menyenangkan bisa beristirahat sejenak. Kami membersihkan diri, melepas lelah, lalu bersiap menikmati penutup sederhana di hari pertama. Sebelum benar-benar mengakhiri hari, kami menyempatkan diri mampir ke minimarket Siyu yang letaknya persis di sebelah hotel. Rasanya belum lengkap ke Korea tanpa berburu cemilan dan minuman khas di minimarket.
Selamat pagi dari Korea. Hari kedua dimulai dengan sarapan hangat di hotel, mengisi energi sebelum melanjutkan perjalanan. Destinasi pertama hari ini adalah Starfield Library, perpustakaan ikonik yang terkenal dengan rak-rak buku raksasanya dan menjadi salah satu landmark modern di Seoul. Pagi. Hari ini kita hari kedua di Korea ya. Kita mau ke Starfield, katanya perpustakaan terbesar. Tapi berhubung belum buka, jadi kita strolling around dulu sekitaran Mall Starfield. Barangkali kita menemukan sesuatu yang menarik. Oke. Ikuti terus kita jalan-jalan di Korea. Starfield. Kami tiba lebih awal dari jam operasionalnya, jadi masih harus menunggu sebentar. Daripada terburu-buru, kami memanfaatkan waktu dengan berjalan santai di sekitar kawasan. Pagi itu masih terasa tenang, udaranya sejuk, dan suasananya jauh lebih lenggang. Akhirnya kami tiba di Starfield Library. Kemegahan rak-rak buku yang menjulang tinggi membuat tempat ini terasa begitu istimewa. Kami pun mengabadikan momen, menikmati setiap sudutnya, dan membawa pulang kenangan melalui beberapa foto yang tak terlupakan. Perjalanan kami berlanjut ke Kyochon Experience Center, tempat di mana salah satu ayam goreng paling terkenal di Korea dibuat. Dari luar bangunannya tampak modern dan sederhana, tapi di dalamnya kami akan melihat bagaimana teknologi dan tradisi berpadu untuk menciptakan cita rasa khas Kyochon. Di dalam, kami diperlihatkan proses pembuatan ayam Kyochon yang dibantu oleh robot chef berteknologi canggih. Setelah itu, kami juga diberi kesempatan untuk merasakan pengalaman membuat ayam Kyochon. Meski tidak membuatnya dari awal, kami belajar mengoleskan saus khas Kyochon ke ayam yang sudah disiapkan. Dan akhirnya, saat yang paling ditunggu pun tiba. Kami langsung menikmati ayam Kyochon yang baru saja kami selesaikan. Setelah pengalaman seru di Kyochon Experience Center, kami kembali melanjutkan perjalanan. Tujuan berikutnya adalah Everland, taman hiburan terbesar di Korea Selatan. Halo, kembali lagi bersama kami di hari ke Everland hari ini. Setelah kita ke Kyochon Chicken, sini cukup panas, makanya kita pakai file dari parkiran bus menuju pintu masuk Everland. Kira-kira keseruan apa aja? Ikuti kita terus. See you. Di antara begitu banyak wahana di Everland, ada satu yang paling membuat kami bersemangat, yaitu T-Express, roller coaster kayu dengan lintasan yang terkenal cepat, tinggi, dan penuh adrenalin. Hari ini akhirnya kami bisa melihatnya secara langsung. Gerbang Everland akhirnya terbuka di hadapan kami. Suasana yang penuh warna dan tawa membuat tempat ini terasa hidup. Hari ini kami siap menciptakan lebih banyak cerita di taman hiburan terbesar di Korea Selatan. Kita dari Purple mau ke Safari Trail di sini.
Oke, kita jalan. Tuk. Check it out. Mana dulu kita ini, Bang? Hah? Itu kita ikuti. Kita ikuti ya. Iya. Ada itu. Sebagai teman setia. Teman setia. Kita melaku safari trail. Sangat cukup panas siang ini. Tapi ya kita nikmati saja. Na. Nanti kita akan naik di Express, the longest and biggest wooden roller coaster in Asia. Be ready. Amazing. Kita lagi lihat. Are you ready? Oh. Jam berapa? Jamnya tuh. 감사합니다. Petualangan pertama di Everland dimulai dari Safari World. Perlahan, kendaraan membawa kami memasuki kawasan satwa liar, tempat singa, harimau, beruang, dan berbagai hewan lainnya hidup di habitat yang dirancang menyerupai alam aslinya. Melihat mereka dari dekat menjadi pengalaman yang menegangkan sekaligus mengagumkan. Ini drop plus. Nggak apa sih. Setiap beberapa meter selalu ada kejutan. Baru selesai melihat satu satwa, sudah disambut hewan lainnya. Rasanya nggak pernah bosan melihat mereka dari dekat. Masing-masing hewan punya pesonanya sendiri. Ada yang tenang, ada yang aktif, dan ada juga yang tingkahnya benar-benar menghibur. 들어갔나봐요. 네, 스파크버스 짧지만 강렬했습니다. 그러면요, 여러분들 오늘 어떤 동물들 만나보셨을까요? 기린 맞나요? 께서는 아래 그려져 있는 노란색 기들을 그려볼래. 그럼 나는 달콤한 디저트를 그려볼까? 하늘 높이 것들을 한번 그려봐. 일단 머릿속으로 뭘 그릴지 생각하는 게 중요해. 다들 생각했지? 그럼 오른손을 높이 들고 스케치북 세상으로 들어가 보자.
Dan akhirnya, saat yang kami tunggu-tunggu tiba. Saatnya menikmati setiap wahana, merasakan adrenalin dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan di Everland. Wow, inilah saatnya keseruan dimulai. Ganti. 지금 하는 게 Gak boleh. Di Express benar-benar memberikan pengalaman yang luar biasa. Rasa takut berubah menjadi tawa dan adrenalin masih terasa bahkan setelah wahana selesai. Ambilin aku satu lagi. 네, 입장하셨다면 원하시는 층, 원하시는 자리로 착석해 주시면 How many people? Wait. Amazon. Kita mau ke Amazon. Ansam. Halo, ketemu lagi. Sekarang udah sore, 3 jam 5. Kita mau naik Amazon Express. Amazon Express semacam arum jeram mini. Kita naik Amazon Express, Bang. Ayo sini, Bang. Nanti aku kirim videonya. Aduh ya, dari Golden Rama. Kita lihat wahana yang menuju pintu keluar. Di atas Skyview, kami menyaksikan matahari terbenam yang mewarnai langit Everland. Momen sederhana yang begitu berkesan. Langit senja menjadi hadiah terakhir dari Everland. Indah, tenang, dan tak terlupakan. Halo, ketemu lagi. Kita udah selesai dari Everland. Wah, Jam 7 malam masih terang di sini. Oke. Kita pulang mungkin sekitar 1,5 jam sampai hotel, kemudian makan, istirahat, dan sampai jumpa besok. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami mampir ke Jin World Korean Ginseng Museum, sebuah tempat untuk mengenal lebih dekat ginseng Korea, salah satu tanaman yang menjadi kebanggaan negeri ini. Kita sudah hari ke 4 di Korea. Kita lagi di daerah Seoul. Kita mau ke Gyeongbok Palace ya. Kita mau sewa hanbok dulu. Cebu. Sebelum masuk ke Gyeongbokgung Palace, kami menyewa hanbok terlebih dahulu. Di toko ini tersedia banyak sekali pilihan warna dan model. Jadi lumayan bikin bingung mau pilih yang mana. Halo, kita sudah ganti baju. Mau masuk ke Gyeongbok Palace. Coba kita lihat.
Jadi sebutannya hanbok. Kayak apa sih peles itu? Nanti kita lihat. Nanti sebelah sana nggak pakai. Akhirnya kami siap menjelajahi Gyeongbokgung Palace dengan menggunakan hanbok. Berjalan di antara bangunan-bangunan kerajaan dengan pakaian tradisional Korea membuat pengalaman kali ini terasa semakin lengkap. Kami menikmati setiap sudut istana, berfoto, dan tentunya mengabadikan momen sebanyak-banyaknya. Setelah puas berkeliling Gyeongbokgung Palace, kami lanjut makan siang. Kali ini kami menikmati ginseng chicken soup, salah satu makanan khas Korea yang sudah lama ingin aku coba. Sama lah BKT. Mau naik shuttle bus. Perlahan shuttle bus mulai menanjak menuju Namsan Tower. Jalanan berkelok dengan pepohonan di kanan kiri, membuat perjalanan menuju puncak terasa semakin asri dan tenang. Halo. Ketemu lagi, kita mau ke Namsan Tower. Ternyata Namsan Tower berada di atas perbukitan, guys. Setelah turun dari shuttle bus, kami masih harus berjalan menanjak menuju Namsan Tower. Go hike. Dan akhirnya sampai juga di salah satu spot ikonik Namsan Tower Lovelock dengan ribuan gembok yang menjadi simbol kisah dan kenangan para pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Kita mau pasang gembok di Namsan Tower. May our love stays forever. Klik. Yeay, 사랑해요. Apa itu? Tuh, tukang. Setelah puas menikmati suasana Namsan Tower, kami kembali turun menuju shuttle bus. Perjalanan pun berlanjut ke destinasi berikutnya, yaitu Myeongdong Shopping Street. Saatnya berganti suasana dari pemandangan kota dari ketinggian menuju ramainya pusat perbelanjaan Seoul. 세상의 그 어떤 명작보다 그때 너무 아름답기에 마음이 훔쳐가지 야수가 나봐지 Egg bread. Halo. Kita mau
Kayak orang Indonesia. Benar orang Indonesia ini teh. Oh, orang Sunda nih jauh-jauh ketemu orang ketemu orang Bandung ya. Bandung teh Persib habis menang cenah. Egg bread, coba dicobain dulu. Roti telurnya telur puyuh kayaknya. Ya enggak sih? Enak. Halo, kita di Myeongdong cobain egg bread-nya Korea. Mungkin ini telur puyuh, coba ya. Mana dia? Di sana ya dia. Teksturnya lembut. Terus di adonannya tuh telurnya terasa Nah, ini dia di sama seberang. butternya terasa. Coba cobain Telurnya yang juga oke lah. 2000 won. Tambah dengannya kurang lebih 2000 won itu sama dengan 25.000. ya. Dalamnya tebal terasa. Oke. Jadi kita itu nginep di daerah Ansan guys, Hotel Square. Ini honestly jujur gua akuin ini tempat sepi guys. Coba lihat deh, jam 10 nggak ada makanan, nggak ada tempat makan, nggak ada apa-apa, sepi. Tapi untungnya di sebelah hotel ini ada minimarket Siu. Jadi ya cukup menolong lah. Kita bukannya nggak mau explore ya, tapi kayaknya males juga. Sendiri ya. Pagi terakhir di Korea. Agenda hari ini kami hanya akan mampir sebentar ke grocery store untuk membeli oleh-oleh. Kemudian langsung menuju Bandara Incheon untuk kembali pulang. Halo, ketemu lagi. Sekarang kita udah hari kelima, hari terakhir di Korea. Kita udah mau pulang ke Jakarta. Sekarang kita mau boarding dulu. Seru banget Korea. Kalau sempat kita edit video, kalau nggak sempat. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami. Kalian bisa dukung kami dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa.